Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syarh Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari. Dan kita terhenti pada poin ke-30 atau mungkin 31 di buku yang dipegang oleh saudara-saudara sekalian. Kita baca qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif rahimahullahu taala: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضاه ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. والسمع والطاعة, dengar dan taat, wajib dengar dan taat lil a'immati, kepada para imam, kepada para pemimpin. Imam, pemimpin. Fima yuhibbullahu wa yardah, atas apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa man waliyal khilafata bi ijma'in nas, barang siapa menguasai atau memimpin suatu khilafah bi ijma'in nas, dengan ijma' manusia, alaihi, kepadanya, wa ridhahum bihi, dan keridhaan manusia terhadapnya, fahuwa amirul mu'minin, maka mereka adalah amirul mu'minin, pemimpin kaum mukminin. Wala yahillu li ahadin, dan tidak halal bagi seseorang, an yabita lailatan, bermalam satu malam, wala yara anna laisa alaihi imam, dan dia memandang bahwasanya tidak ada imam, barran kana au fajira, baik itu bertakwa, imamnya bertakwa ataupun fajir. Baik. Di sini ayyuhal ikhwan, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib taat dan dengar kepada pemimpin. Meskipun pemimpin kita adalah pemimpin yang fajir, yang suka melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya, selama kita wajib taat selama kita tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Beliau katakan wajib taat dan dengar terhadap apa-apa yang Allah cintai, ya, kepada perintah mereka jika Allah mencintai dan meridhoinya. Tapi perkataan ini kurang tepat sebenarnya, artinya kurang dakik. Ya, kita tidak salahkan, tetapi pemilihan kata sebenarnya lebih baik kita katakan, ya, selama tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Kita wajib dan kita dengar kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya usikum bittaqallahi wa sam'i wa ta'ah, saya mewasiatkan kepada kalian untuk dengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba. Dan di dalam riwayat lain, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah, yaitu budak berkulit hitam. Ini menunjukkan ayat ikhwan, budak boleh tidak diangkat menjadi pemimpin? Budak
di dalam Islam, di dalam syariat kita, budak boleh tidak diangkat menjadi pemimpin? Hah? Tidak boleh. Budak tidak boleh diangkat menjadi pemimpin karena dia sedang dipimpin oleh orang lain, yang dikuasai oleh orang lain, ada majikannya, maka dia tidak sah menjadi pemimpin. Tidak boleh menjadi pemimpin. Akan tetapi ya, seandainya toh dia tetap menjadi pemimpin, ya, dia tetap menjadi pemimpin, maka tetap wajib bagi kita untuk sama' wa ta'ah, untuk dengar dan taat. Jadi di sini ayyuhal ikhwan ada hukum yang dinamakan hukmus syuru' ghairu hukmul wuqu'. Hukmus syuru', hukum sebelum terjadi, itu berbeda dengan hukum ketika telah terjadi. Ketika telah terjadi, sebelum terjadi dilarang seorang hamba atau wanita menjadi pemimpin, ya. Akan tetapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, sudah terjadi dia menjadi pemimpin, maka tetap bagi kita untuk sama' wa ta'ah, untuk dengar dan taat. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk dengar dan taat. Tetapi tidak boleh kita mentaati kepada beliau, pemimpin kita, jika kita diperintahkan untuk bermaksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga katakan, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya taat itu pada perkara yang ma'ruf. Kemudian bi ijma'il muslimin, ya. Dengan ijma' al-muslimin. Maksudnya ijma' al-muslimin adalah ijma' perwakilan. Jadi cukup adanya perwakilan untuk mewakili kaum muslimin seluruhnya, maka sah. Yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqd. Halli itu melepas, aqd itu mengikat. Halli melepas, aqd mengikat. Jadi di sini ahli musyawarah. Kalau misalkan ditunjuk orang-orang yang bermusyawarah, ya ditunjuk orang-orang yang bermusyawarah untuk memilih pemimpin, sebagaimana dipilihnya Utsman kemudian Ali, itu hasil musyawarah dari ahlul halli wal aqdi, maka sah kepemimpinannya. Kemudian masalah baiat itu kalau kita tidak mampu satu persatu, maka kita baiat secara perwakilan, itu sudah cukup, ya. La yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang dia bermalam dan tidak memiliki pemimpin, ya, baik dia pemimpin yang bertakwa maupun yang kafir. Man mata wa laisa ala unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak ada ikatan baiat di lehernya, maka dia mati cara jahiliyah. Ini menunjukkan bukan dia kafir, tetapi dia menunjukkan apa? Dia telah berdosa, melakukan dosa besar karena dia tidak membaiat imam. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Wal hajju wal ghazwu ma'al imami madhin wa salatul jum'ati khalfahu jaizah wa yusalli ba'daha 6 raka'at yafsilu baina kulli rak'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Haji dan ghazwu, berhaji dan berperang ma'al imam madhin. Jadi madhin itu sah, ya. Haji dan berperang bersama imam itu sah. Wa salatul jum'ati khalfahum jaizah, dan salat Jumat di belakang mereka itu sah. Maksudnya walau pemimpin itu adalah pemimpin yang fasik, maka sah, ya, salat di belakang mereka walaupun dia adalah pemimpin yang fasik, selama dia
tidak dikatakan sebagai orang kafir, maka sah kita sholat di belakang mereka. Taib. Wa yusalli ba'daha, yaitu ba'dal jum'ah, dan sholat setelah Jumat 6 raka'atin, 6 rakaat. Ini adalah mazhab Imam Ahmad yang mengatakan bahwa setelah sholat Jumat disunahkan sholat 6 rakaat. Dan pendapat yang kuat sebagaimana kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu, bahwasanya sholat Jumat itu ya disunahkan 4 rakaat di masjid, kemudian 2 rakaat di rumah, atau 2 rakaat di rumah. Dan beliau katakan yafsilu baina kulli raka'ataini. Dia memisahkan ke 6 rakaat tersebut dengan 2 rakaat, setiap 2 rakaat dengan salam, maksudnya dipisahkan dengan salam. Hakadha qala Ahmad ibnu Hanbal. Seperti inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, karena beliau bermadzhab apa? Bermadzhab Ahmad atau Hanbali. Taib. Dan sebenarnya ini salah satu mazhab dari mazhab Imam Ahmad. Pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Ahmad, dia itu 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Jadi dalam mazhab sendiri terkadang terjadi perselisihan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif rahimahullahu taala, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan kekhilafahan, kepemimpinan itu berada di tangan orang-orang Quraisy ila an yanzil, sampai turunnya Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, sampai turunnya Nabi Isa alaihi salam. Al-a'immatu fi Quraisy, imam itu sampai Quraisy. Maksudnya apa? Ketika Nabi Isa turun, maka Nabi Isa akan mengikuti Imam Mahdi, Setelah Imam Mahdi wafat, maka beliau digantikan oleh Nabi Isa alaihi salam, ya, digantikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Taib. Apakah ada dalilnya? Ya, ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-a'immatu min Quraisy. Imam itu berasal dari kalangan Quraisy. Qaddimu Quraisyan wala tataqaddamuha. Dahulukanlah orang-orang Quraisy, maksudnya dalam kepemimpinan, dan janganlah kalian memajukan diri. Dari mereka. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan salah satu syarat khilafah kaum muslimin dipimpin oleh Quraisy. Apabila tidak dipimpin oleh Quraisy karena beberapa hal, apakah sah kepemimpinan mereka? Ya, apakah sah kepemimpinan mereka? Jawabannya tetap sah. Tetap sah. Karena apa? Seperti tadi, apabila bukan orang Quraisy yang memimpin, maka hukmus syuru' ghairu hukmul furu'. Hukum sebelum terjadi itu berbeda dengan hukum setelah terjadi. Oleh karena itu kalau bisa, ya, seluruhnya dipimpin orang-orang Quraisy, maka ini lebih baik, karena sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ayolah ikhwan, ya, sampai Imam Mahdi, akan tetapi qadarullah ma syafa'al, kepemimpinan Quraisy terputus, ya, sudah terputus. Kepemimpinan Quraisy sudah terputus. Apakah kita tidak boleh dengar dan tidak boleh taat? Jawabannya tetap kita dengar maupun taat. Budak saja diperintahkan untuk taat. Kalau misalkan budak menjadi pemimpin, apalagi yang bukan budak walaupun bukan suku Quraisy. Paham? Kemudian selanjutnya, wa man kharaja an imam, barang siapa yang keluar dari seorang imam, min a'immatil muslimin, dari kalangan imam-imam kaum muslimin, fahuwa kharijiyun, maka dia adalah pengikut khawarij. Qad syaqqa 'asal muslimin, maka dia telah mematahkan
tongkat kaum muslimin, wa khalafal athar, dan menyelisihi athar, dalil-dalil atau hadis-hadis, wa mitatuhu mitatun jahiliyatun, ya, dan kematiannya itu adalah mati cara jahiliyah. Taib, ini sudah kita bacakan dalilnya tentang hal ini, tentang orang-orang yang tidak taat. Adapun Khariji adalah bentuk mufrad atau satu orang dari Khawarij. Kalau Khawarij itu banyak orang Khawarij, ya. Tapi kalau Khariji itu satu orang Khawarij. Kemudian Khawarij yang pertama kali ini ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah, maka Rasulullah kemudian innaka lam ta'dil, adil ya Muhammad, innaka lam ta'dil, berbuat adillah ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailak, celakalah engkau, faman ya'dil in lam idza lam a'dil, siapa yang akan berbuat adil jika saya tidak adil. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba Allah menyebutkan, ya, bahwa seluruh perkara harus dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah manusia yang paling bertakwa dan paling adil Tetapi ternyata Dzul Khuwaisirah ini menantang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'dil, adillah kamu, fa innaka lam ta'dil. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya khruju min dhi'di hada, ya, akan keluar dari jenis atau kaum orang ini, qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim, kalian akan meremehkan salat kaum tersebut dibanding salat kalian. Wa ibadatakum ila ibadatikum, kalian juga akan meremehkan ibadah kalian dibanding ibadah mereka. Yaqra'unal Qur'an, mereka itu membaca Al-Qur'an, la yatajawazu hanajirahum, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya mereka membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya, hanya memahami dengan apa yang mereka pahami sendiri. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari hewan buruan. Fa aynama laqitumuhum, ya, dimanapun kalian menemukan mereka, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum, sesungguhnya pada membunuh mereka itu terdapat pahala untuk orang yang membunuhnya. Inilah ayyuhal ikhwan perintah untuk membunuh para Khawarij, orang-orang yang memberontak kepada pemimpin yang resmi. Qad syaqqa 'asal muslimin, maka dia telah mematahkan tongkat kaum muslimin. Ini seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum man arada an yashqa 'asakum wa yufarriq jama'atakum faqtuluh." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat seseorang yang ingin mematahkan tongkat kalian, maksudnya memberontak kepada pemimpin kalian, wa yufarriq jama'atakum, dan memecah belah jamaah kalian, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Wa khalafal athar, dan dia telah menyelisih athar, menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sama' wa ta'ah. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah, dan ya, bangkainya itu atau mayatnya itu adalah seperti cara matinya adalah seperti cara mati orang-orang jahiliyah. Saya katakan bahwa cara mati seperti ini bukan menunjukkan dia itu kafir, tetapi ini adalah ancaman dia telah melakukan dosa besar. Jika dia kafir, maka kafirlah para sahabat yang memberontak, ya, yang salah dalam berijtihad, kemudian dia kafir, dia memberontak, tidak berbaiat, maka dia kafir. Tetapi ini tidak sampai ke sana, ayyuhal ikhwan, tidak sampai kafir. Ini maksudnya dosa besar. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa la yahillu qitalu sultan wal khuruj alaihi wa in jara dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar al-Ghifari, isbir wa in kana 'abdan habasyiya, wa qawlihi lil ansar isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd, wa laysa min as-sunnati qitalu sultan,
fa inna fihi fasadud dunya wad din. Dan tidak halal memerangi pemerintah, sultan, ya, sultan itu pemerintah, walal khuruj alaih, dan tidak boleh keluar darinya, keluar dari pemimpin, ketaatan kepada pemimpin, wa in jara, meskipun dia berbuat zalim, meskipun dia berbuat zalim. Wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifari, bersabarlah, isbir wa in kana abadan habasyiya, meskipun dia adalah seorang hamba dari Habasyi. Dan perkataan beliau kepada Ansar, isbiru hatta talqauni alal haud, bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telagaku, yaitu di danauku, ya. Walaysa minas sunnah qitalul sultan, dan bukan termasuk sunnah memerangi pemimpin, tidak boleh. Fa inna fi fasadud dunya wad din, karena di dalamnya terdapat kerusakan di dunia dan di akhirat. Dan terbukti orang yang memberontak kepada pemerintah, kepada pemimpin, maka hasilnya adalah buruk. Banyak sekali orang-orang yang wafat, banyak sekali orang-orang yang terbunuh, dan juga orang-orang yang tidak berdosa yang meninggal, yang wafat, ya. Taib. Lanjut. Wa yahillu qitalul khawariji idza aradu lil muslimin fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim. Dan halal untuk memerangi orang-orang khawarij apabila mereka aradu, ya, menyentuh, merampas, fi amwalil muslimina fi amwalihim, merampas harta-harta mereka, kemudian diri-diri mereka, wa ahlihim, atau mengganggu, ya, merampas, mengganggu, menyiksa. Wa laysa lahu idza faraquhum, dan tidak berhak untuknya apabila mereka memisahkan diri dari mereka, an yatlubahum, untuk mencari mereka, wala yujhiza ala jarihihim, dan tidak yujhiz itu dimatikan, ya. Apabila menemukan jarih itu orang yang terluka. Jadi misalkan gini, wa idza faraquhum an yatlubahum, itu maksudnya kalau dia lari, berperang, diperangi, dia lari, itu kita tidak berhak mengejar mereka, ya. Tidak perlu dikejar. Kalau misalkan mendapatkan dia sedang terluka, khawarij ini, seorang khawarij, dia terluka, maka jangan dibunuh. Kalau terluka jangan dibunuh. Mentang-mentang berperang, diperangi, kalau luka langsung ditusuk, ini enggak benar, ya. Wala ya'khudh fai'ahum, dan tidak diambil fai'ahum, rampasan orang kafir, bukan karena perang, itu fai namanya. Rampasan, harta rampasan dari orang kafir yang bukan perang, itu namanya fai. Wala yaqtul asirahum, dan tidak dibunuh para tawanan mereka. Wala yatba'a mudbirahum, dan tidak diikuti mudbirahum, orang yang lari atau bersembunyi di antara mereka. Jadi tidak dicari. Ini mengapa? Ini ijtihad dari salah satu ulama yang menganggap bahwa khawarij masih termasuk kaum muslimin. Orang khawarij ini termasuk kaum muslimin, sehingga mereka diperangi karena alasan memberontak. Apabila mereka sudah berhenti, maka mereka masih memiliki hak sebagai kaum muslimin. Apabila dia terluka, maka tidak boleh kita bunuh. Kalau dia lari, ya sudah. Kalau dia lari berarti kita tidak langsung mencarinya, atau dia luka kita langsung gorok gitu, ya, nggak benar. Taib. Ini binaan ala mada? Ini karena apa? Karena menurut Imam Al-Barbahari, khawarij itu masih dalam kalangan kaum muslimin. Adapun sebagian ulama mengatakan, bahkan sebagian sahabat mengatakan khawarij itu adalah orang kafir, orang-orang kafir. Dan ini adalah masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Wa'lam annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah
ketahuilah tidak ada ketaatan kepada manusia di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Jadi tidak boleh ya berbuat maksiat kepada Allah karena menuruti seseorang walaupun dia adalah orang tua kita. Kalau kita diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh kita penuhi, tidak boleh kita penuhi. Wa man kana min ahli al-Islam wa la yushhad ala ahadin wa la yushhad lahu bi'amalin khairin wa la syarrin fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu 'inda al-mauti tarju lahu rahmatallahi wa takhafu alayhi wa la tadri ma yasbiqu lahu 'inda al-mauti ila Allah minan nadim wa ma ahdatha Allah fi dhalika al-waqt idza mata 'ala al-islam tarju lahu ar-rahma wa takhafu alayhi dhunubah wa min dhanbin illa walil 'abdi minhu at-taubah wa ma kana min ahli al-islam wa la yushhad alayhi ala ahadin. Jadi wa man kana min ahli al-islam, apabila ada seseorang, kita sudah bahas tadi ya, tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang pun untuk bermaksiat kepada khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya taat itu hanya pada perkara yang ma'ruf, yang baik. Wa ma kana min ahli Islam, apabila ada orang yang termasuk ahli Islam, wala yushhad ala ahadin, ya, maka tidak dinyatakan persaksian kepadanya apakah dia di surga atau di neraka, wala selama dia ahli Islam. Jadi kita tidak katakan dia di surga karena kita tidak tahu akhir hayat dia seperti apa, ya. Tapi kita tetap apa? Berdoa, mendoakan agar Allah merahmatinya dan mengampuni dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah hak seorang Islam, seorang Muslim untuk kita doakan. Dan juga kita takut akan dosanya, ya. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yushhad lahu bi'amalin khairin wala syarrin. Tidaklah disaksikan kepadanya suatu amalan, kebaikan atau keburukan, diterima atau tidak, itu tidak tahu. Fa innaka la tadri bima yukhtam lahu 'indal maut. Sesungguhnya engkau tidak tahu dengan apa dia ditutup akhir hidupnya sebelum kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana apa akhirnya. Tarju rahmatullah wa takhafu alaihi. Ya, kita mengharapkan kepada Allah rahmatnya untuk orang tersebut, dan kita khaif, kita takut akan Allah mengazab dia. Taib. Ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sungguh seorang di antara kalian, ya, ada yang beramal dengan amalan ahli surga. Fala yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan tidaklah jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian dia didahului oleh catatan kitabnya dan beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha. Kemudian dia pun masuk ke dalam neraka. Wa in ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ya, sungguh antara kalian ada yang terus menerus beramal dengan amalan ahli nar, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dia dengan neraka itu kecuali apa, hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian catatan kitab mendahuluinya, kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ini dengan jelas bahwa akhir amalan itu adalah tergantung bagaimana akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala warrajmu haqqun. Dan hukuman rajam itu hak. Ini juga
terjadi orang-orang yang mengatakan bahwa rajam itu tidak ada di dalam syariat Islam. Ini bahkan terjadi di zaman tabi'in ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Ya, ada yang mengkritik tentang hukuman rajam, padahal dia ada di dalam ayat Al-Quran, tetapi dia lafaznya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hukumnya tetap berlaku. Ya wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhum albattah nakala minallah wallahu azizun hakim. Dan orang tua yang laki-laki maupun orang tua orang yang tua bukan orang tua, orang yang tua laki-laki dan orang yang tua perempuan, apabila keduanya berzina maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha aziz, perkasa dan maha bijaksana. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwan bahwasanya ada ayat yang memerintahkan untuk rajam. Adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merajam seorang wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam seorang pria yang berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam wanita yang hamil, ya. Dan ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil yang menunjukkan dibatalkannya syariat rajam. Ya, yang namanya rajam itu dia diikat atau ditimbun di tanah, atau diikat gitu ya. Kemudian dilempar dengan batu kecil oleh banyak manusia. Bukan hanya batu, boleh sendal, boleh, atau kayu, ya, dilempar kayu boleh, atau ini gelas, ya, gelas atau apa. Jadi rajam itu mati dalam beberapa menit ya. Walaupun dia sedikit itu karena terus menerus, maka rasa tahan sakit itu tidak bisa tertahankan, akhirnya mati juga. Tubuh itu kan memiliki batas sakit ya, batas rasa sakit. Nah di situ apabila sudah tidak tahan lagi ya sudah, maka mati walaupun dia tidak berdarah. Seperti itu rajam. Taib. Kemudian yang 41, wal mashu 'alal khuffaini sunnatun, dan mengusap di atas dua khuf itu sunnah. Mengusap khuf itu ini kalau di sepatu ya, sepatu. Khuf itu sepatu yang sampai di atas mata kaki. Di atas mata kaki itu namanya khuf. Adapun kalau yang di bawah mata kaki di dalam bahasa Rasulullah SAW itu masuk na'al, itu masuk ke dalam sandal. Istilah na'al itu sandal, ya. Adapun khuf itu di atas mata kaki. Nah di situ diusapnya seperti ini. Diusapnya itu satu kali bagian atas saja. Nah dengan sisa basahan kemudian diusap bagian atas, sudah. Bukan satu-satu seperti ini atau seperti ini. Atau misalkan sebagaimana sebuah mazhab katakan seperti ini, tidak, tapi dia diusap dari atas gitu ya, di atasnya, di punggung sepatu atau di atas sepatu, itu cukup. Ini sunnah. Beliau mengatakan ini sunnah ya, baik dia jadi boleh dilakukan di safar maupun di mukim. Ketika kita mukim itu memiliki hak untuk mengusap khuf itu selama 1 hari 1 malam. Kalau selama safar maka 3 hari 3 malam. Taib. Wa taksirus shalah fi safar sunnah, mengqasar salat ketika safar ini sunnah. Nah ini permasalahan fikih adalah pendapat-pendapat yang beliau kuatkan, ya, pendapat-pendapat yang beliau kuatkan, dan saya katakan ini masuk dalam masalah ijtihadiyah. Wa taksirus shalah fi safar sunnah, kata beliau mengqasar salat ketika safar itu sunnah. Dan ini ingin beliau bantah pendapat yang mengatakan bahwa ada yang mewajibkan qasar, mengqasar salat wajib ketika safar. Ada yang mewajibkan, seperti mazhab Abu Hanifah. Tetapi ini saya katakan masuk ke dalam ranah ijtihad, ya, bukan ke dalam akidah.
Qala al-muallif was-shaumu fi safar man syaa'a shama wa man syaa'a aftar. Dan berpuasa ketika safar itu boleh. Man syaa'a shama wa man syaa'a aftar. Barang siapa yang mau berpuasa maka silahkan, wa man syaa'a aftar. Ya. Ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala ketika safar yang tidak menyusahkan. Safar yang tidak menyusahkan maka boleh berbuka dan boleh meneruskan safar. Apalagi safar sekarang dengan pesawat ya. Safar dengan pesawat pakai AC, mobil AC juga ya, safar kadang tidak terasa gitu ya. Ditambah tidur lagi ya. Tiba-tiba langsung sampai. Nah, jadi safar itu dinamakan safar tapi boleh berbuka dan boleh tidak. Wala ba'sa bis salati fi sarawil, tidak mengapa salat dengan sarawil. Nah, para ahli lughah mengatakan sarawil itu mufrad atau jama'. Ya, bentuk mufradnya sirwal gitu ya, sarawil sirwalun. Atau sarawil itu bentuk mufrad, bentuk tunggal. Nah, ini terjadi perselisihan di antara ahli bahasa. Allah alam bisawab. Rasulullah SAW sarawilat ya. Rasulullah SAW dalam riwayat ketika haji dalam Sahih Bukhari Muslim sebutkan sarawilat, bentuk jamak dari sarawil. Tapi yang jelas sarawil itu celana, sirwal ya. Sarawil itu celana. Taib. Boleh orang sholat dengan memakai celana selama menutup aurat, selama menutup aurat. Aurat laki-laki itu antara pusar dengan lutut. Jadi di antaranya. Tetapi untuk kehati-hatian agar bisa tertutupi seluruhnya, maka tutuplah di atas pusar dan di bawah lutut. Begitu pula yang suka main bola ini ya. Jangan bermudah-mudah memakai celana pendek. Paham? Insya Allah. Taib. Jadi boleh ya pakai celana. Tapi yang jelas celananya jangan celana yang sempit, apalagi ketika sujud langsung menggambarkan bentuk aurat ya, menggambarkan bentuk aurat, saking ketatnya dia menggambarkan bentuk aurat. Maka yang seperti ini untuk laki-laki dilarang karena mengundang fitnah untuk laki-laki yang lain. Adapun yang lebar kemudian walaupun dia membentuk sedikit saja maka tidak menjadi masalah. Wan nifaq an yuzhir Islam bil lisan wa yukhfil kufra wa bid dhamiri. Yang dimaksud dengan nifaq itu adalah menampakkan keislaman dengan lidahnya, wa yukhfil kufra bid dhamiri, dan menyembunyikan kekafiran bid dhamir. Dhamir itu sesuatu yang tidak tersembunyi, maksudnya di dalam hatinya. Dan kita ketahui bahwa nifak itu ada dua, nifak yang mengeluarkan dari Islam dan nifak yang tidak mengeluarkan dari Islam. Adapun nifak yang mengeluarkan dari Islam itu adalah nifak di dalam akidah. Dia benar-benar kafir di dalam hatinya, tetapi dia ketika menampakkan diri dia sebagai orang yang Islam. Mudah-mudahan kita semua terlepas dari kemunafikan ini. Amin. Adapun nifak yang asghar, yang kecil, itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salas. Ciri-ciri orang munafik itu tiga. Idza ahdatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara maka dia dusta, apabila dia berjanji maka dia ingkari, apabila dia dipercaya maka dia berkhianat. Apabila punya salah satu dari sifat ini, makanya sifat orang-orang munafik, sifat dari orang-orang munafik. Baik. Lanjut. 45 ya atau 46. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa'lam bi anna ad-dunya daru iman wa Islam. Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah negeri iman dan negeri Islam. Maksudnya dunia ini adalah darul amal. Darul amal yaitu negeri untuk beramal. Karena setelah
kita di alam kubur, maka tidak ada lagi amalan-amalan. Oleh karena itu kesempatan untuk beriman dan berislam dengan baik dan benar kesemasa kita berada di dunia. Baik. Iman dan Islam apabila dipisah dua kata ini maka bermakna yang sama. Iman adalah Islam, Islam adalah iman. Tetapi kalau dia dipisah, digabungkan, dibarengkan, disandingkan, maka Islam lebih condong kepada amalan yang tampak, sedangkan keimanan lebih condong kepada amalan atau keyakinan yang tidak tampak. Wa ummatu Muhammadin fiha sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna muslimuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhabaihihim wa salati alaihim. Dan umat Muhammad di antara mereka ada orang-orang yang beriman dan orang-orang lagi berislam fi ahkamihim, di dalam hukum-hukumnya. Ya. Begitu pula dalam warisan-warisan, sembelihan-sembelihan, mereka mengamalkannya. Ya. Kemudian juga salat kepada mereka ketika mereka meninggal. Baik. Oleh karena itu zabiha al-muslimin itu halal. Zabiha muslimin, bagian warisnya itu harus dibagikan dengan sesuai tuntunan syariat kita. Begitu pula salat kepada mereka. Salat di sini bisa berarti doa, wassalah alaihi, maksud doa kepada kepada seorang muslim atau muslim yang lain. Maka ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Wala nashhad li ahadin, dan kita tidak menyaksikan li ahad kepada seorang bi haqiqatil iman hatta ya'tiya bi jami'i syara'il Islam. Kita tidak menyaksikan kepada seseorang bahwa dia telah beriman hakiki sampai dia mengerjakan seluruh syariat Islam. Fa in qassara fi syai'in min dzalika kana naqisal iman. Apabila dia berkurang atau mengurangi dari sesuatu darinya, artinya tidak melaksanakan syariat Islam, menguranginya maksudnya, kana naqisal iman, maka dia berkurang keimanannya hatta yatub, sampai dia bertaubat. Wa alam anna imanahu ila Allah Ta'ala, bahwasanya keimanannya kepada Allah Ta'ala tammal iman, sempurna keimanannya, au naqisal iman, ya berkurang keimanannya, illa ma azhara laka min tadji'is syara'il Islam, kecuali yang tampak kepadamu dari perbuatannya yang menghilangkan, atau tadji' itu menghilangkan ya, syara'il Islam maksudnya dia tidak mengamalkan sebagian syariat Islam. Pahamnya, dia tidak mengamalkan sebagian syariat Islam. Taib. Lanjut. Jadi kita tidak boleh mengatakan dia itu mukmin yang sempurna, karena kita tidak ketahui ya. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala was-salatu ala man mata min ahlil qiblah sunnah, dan salat kepada orang yang mati, yang meninggal dari ahli kiblat, orang Islam maksudnya, sunnatun, adalah sunnah. Wal marjum wazani wazaniyatu walladhi yaqtul nafsahu wa ghayruhu min ahli kiblah wasukran wa ghairuhum as-salat alaihim sunnah. Dan salat kepada orang yang meninggal dari kalangan ahli kiblat, maksudnya orang Islam, itu sunnah. Begitu pula orang yang mati dirajam, orang yang berzina, orang wanita yang berzina, yang membunuh dirinya, begitu pula
ya, wasukran, dan yang lainnya, wa ghairahu, dan yang selainnya, maksudnya orang-orang yang melakukan dosa besar, min ahlil kiblah, yang dia itu termasuk ahli kiblat, wasukran, orang yang mabuk, wa ghairuhum, dan selain mereka, as-salatu alaihim sunnah, mensolati mereka itu sunnah, ya, sunnah. Jadi tetap disolati, orang-orang tersebut tetap disolati. Tetapi mengapa? Ini karena mereka tidak hilang usulul iman. Tidak hilang apa? Usul iman mereka. Karena usul iman, pokok-pokok pondasi-pondasi keimanan mereka tidak hilang, maka mereka masih tercatat sebagai seorang muslim. Kalau tercatat sebagai seorang muslim, maka wajib disolati, wajib dikafani, wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Meskipun untuk orang-orang yang dia itu kedudukannya di masyarakat sebagai tokoh agama atau tokoh sosial, maka disunahkan bagi mereka untuk tidak sholat kepada orang tersebut sebagai pelajaran untuk yang lain. Tayyib. Selanjutnya, wala yakhruju ahadun min ahlil kiblah minal Islam hatta yarudda ayatan min kitabillah. Tidaklah seorang keluar dari kalangan ahlil kiblah minal Islam. Ahlil kiblah maksudnya dia adalah seorang keluar dari agama Islam, maksudnya kafir, hatta yarudda ayatan min kitabillah, sampai dia menolak satu ayat di kitab Allah. Au yarudda syai'an min athari Rasulillah, atau menolak sesuatu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yusalli li ghairillah, atau dia salat kepada selain Allah. Au yadhbaha li ghairillah, atau dia menyembelih untuk selain Allah. Wa idza fa'ala syai'an min dzalika, apabila dia telah melakukan sesuatu dari itu, faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam. Apabila dia melakukan salah satu dari itu, maka wajib bagimu untuk mengeluarkannya dari Islam. Fa idza lam yaf'al syai'an min dzalik fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqati. Apabila dia tidak melakukan sesuatu dari hal tersebut, maka dia beriman, muslim dengan nama, tetapi tidak la bil haqiqah, tetapi tidak secara hakikat. Maksudnya bukan mukmin hakiki. Jadi tidak boleh kita kafirkan sembarangan. Ini yang ingin beliau sampaikan. Kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan seorang muslim sampai dia benar-benar kafir. Yaitu di sini disebutkan yarudda ayatan min kitabillah. Salah satunya apa? Dia itu menolak satu ayat di antara kitab Allah, atau menolak sesuatu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia salat kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ya, atau kita ringkas, atau mereka mengamalkan pembatal keislaman, ya. Taib. Yang ke-51 atau 50 di sana. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa kullama sami'ta minal athari syai'an mimma lam yablughu 'aqluka, nahu qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman, wa qawlihi innallaha yanzil ila sama'id dunya wa yanzilu yawma arafah, dan seterusnya. Kita terjemahkan langsung aja. Dan setiap kali engkau mendengar hadis-hadis, ya, mimma lam yablughu aqluka, yang tidak sampai akalmu untuk mencernanya, tidak sampai engkau pikirkan, tidak bisa engkau pikirkan. Nahnu, seperti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
qulubul ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati hamba itu di antara dua jari Allah, di antara jari-jari Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki jari. Bagaimana Allah memiliki jari di antara hati hamba-hambanya? Bagaimana bisa? Nah, ini tidak perlu kita tanyakan. Yang jelas Allah yuqallibuha kaifasya. Allah membolak-balikan hati manusia terserah apa yang diinginkan. Begitu pula hadis innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli laila hina yabqa thulutsal al-lail al-akhir. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana turunnya Allah ke langit dunia sementara Allah berada di atas arsy? Maka yang seperti ini jangan dipikirkan bagaimana caranya, ya. Allah Subhanahu wa taala turun, tentu turunnya berbeda dengan turunnya makhluk. Wa yanzilu yauma Arafah, begitu pula turun di hari Arafah, kemudian mengampuni semua orang. Kemudian wa qaulillahi ta'ala, mana tadi? Wa yanzilu yaumal qiyamah, dan Allah turun di hari kiamat. Wa inna jahannama la yazalu yutrahu fiha hatta yada'a 'alaiha qadamahu jalla thana'uh. Dan sungguhnya neraka jahanam senantiasa dilemparkan ke dalamnya sesuatu, ya maksudnya dia minta, jahanam itu minta ditambahkan. Hal mim mazid, hal mim mazid, wa taqulu hal mim mazid, ya. Dia selalu mengatakan itu. Dia selalu mengatakan neraka sebelum penuh. Dia mengatakan apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Hatta yadha'a 'alaiha qadamah, sampai Allah meletakkan kakinya. Jalla thana'uhu, ya. Maha suci atau maha besar pujiannya. Ini bagaimana kaki Allah berada di dalam neraka? Allah, atau bagaimana caranya? Ya kita tidak usah memikirkan bagaimana kaki Allah Subhanahu wa taala, besar kaki Allah, tetapi yang jelas inilah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai bagaimana caranya. Kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita wajib beriman. Begitu pula perkataan Allah taala kepada hambanya, in masyaita ilayya harwaltu ilaik, apabila engkau berjalan menujuku maka saya akan berlari-lari kecil menujumu. Nah, ini bagaimana berlari-lari kecil? Apa maksud berlari kecil sini? Maka kita tidak usah pikirkan bagaimana caranya, tetapi kita pikirkan bahwa itu benar-benar ada bagi Allah Subhanahu wa taala dan dia berbeda dengan makhluk. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam dengan bentuknya. Bagaimana bentuknya? Apakah Allah menciptakan Nabi Adam seperti menciptakan manusia seperti Allah, jadi Allah seperti manusia? Tidak, ya, tidak benar yang seperti itu. Yang jelas Allah berbeda dengan makhluknya. Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Saya melihat Rabbku pada bentuk yang paling cantik, yang paling baik. Nah, ini seperti perkataan-perkataan ini, maka kita harus imani, ya. Kita berimani maknanya benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang kita pahami. Akan tetapi penggambaran bagaimana caranya, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mengetahui. Hanya saja ada kaidah umum, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa ashbah hadhil ahadits, dan hadis-hadis yang semisal ini,
fa'alaika bitaslim wa tasdiq wa tafwid wa ridha, maka engkau wajib menerima, membenarkan, tafwid yaitu menyerahkan maknanya hanya kepada Allah, wa ridha menyerahkan ya bagaimana caranya itu hanya kepada Allah, wa ridha dan juga ridha, wala tufassir syai'an min hadhihi bihawak, dan tidaklah engkau menafsirkan sesuatu min hadhihi dari hal ini bihawaka dengan hawa nafsumu. Fa innal iman bihadza wajibun, sesungguhnya keimanan tentang ini wajib. Faman fassara syai'an min hadza bihawah, barang siapa yang menafsirkan hal ini ya sesuatu dari yang telah disebutkan bihawah dengan hawa nafsunya, waraddahu dan telah menolaknya, menolak maknanya, menolak hal ini untuk Allah Subhanahu wa taala, fahuwa jahmiyun, maka dia jahmi. Karena jahmi ini adalah mu'attil. Jahmi ini adalah orang yang mu'attil, mentiadakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang dimaksud dengan tafwid, yang dimaksud dengan tafwid itu bukannya apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak. Adapun maknanya adalah makna yang kita pahami bersama. Maknanya itu makna yang kita pahami bersama. Ya. Adapun bagaimana caranya itu diserahkan kepada Allah. Dan makna yang dipahami bersama ini disebut qadrul mushtarak. Adanya qadrul mushtarak dalam istilah akidah itu namanya qadrul mushtarak. Ada sesuatu yang sama digambarkan dengan makna kata. Ada yang sama digambarkan dengan makna suatu kata. Akan tetapi qadrul mushtarak ini laisa lahu wujudun fil kharij. Dia tidak ada wujud, ya, tidak ada wujud fil kharij, tidak ada wujudnya di luar akal. Jadi maknanya kita lihat mata, maka kita bisa di dalam kita pahami makna apa? Mata itu seperti ini makna, ya. Tetapi ketika dia keluar mata, maka bentuknya bisa berbeda. Bisa berbeda-beda, mata kucing, mata laba-laba, mata nyamuk, ya berbeda-beda. Jadi ada kesamaan di dalam akal kita secara makna. Dan tidak boleh kita menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu kita. Berkata mu'allif rahimahullah, wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya fahuwa kafirun billah. Barang siapa menyangka bahwasanya dia melihat Rabb, dia telah melihat Rabb di dunia, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kata Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, qala lan tarani. Qala, Allah berkata, lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku, walakin inzur ilal jabal, tetapi lihatlah ke gunung, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, apabila tetap tempatnya maka engkau akan melihatku. Tapi ternyata tidak tetap, akhirnya Nabi Musa alaihissalam pingsan. Begitu pula Nabi SAW katakan di dalam Lailatul Isra wal Mi'raj, nurun anni arahu, sesungguhnya saya melihat cahaya, atau hijabuhun nur, penghalangnya adalah cahaya. Ya, penghalangnya adalah cahaya. Jadi yang dilihat oleh Nabi SAW bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hijab, yaitu dalam bentuk cahaya.
Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wal fikratu fillahi bid'atun, dan berfikir tentang Allah itu bid'ah. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah kalian kepada makhluk, ya, berfikirlah untuk memikirkan makhluk, wala tafakkaru fillah, dan janganlah kalian berfikir kepada tentang Allah. Fa innal fikrata fir rabb taqdah syak fil qalbi. Fa innal fikrata fir rabbi taqdahu syakka fil qalbi. Sesungguhnya memikirkan Rabb itu akan menumbuhkan atau memunculkan keraguan di dalam hati. Hadis ini hadis yang dilemahkan oleh para ulama. Ya, berfikirlah kalian pada makhluk dan jangan berfikir pada Rabb. Ini dilemahkan oleh para ulama. Tetapi makna hadis ini benar. Kenapa? Kita tidak akan bisa dengan keterbatasan akal kita untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 110, ya'lamu baina aydihim wa khalfahum, dia mengetahui apa-apa yang di depan dan di belakang mereka, wala yuhituna bihi ilma, dan tidaklah mereka meliputi ilmu. Maksudnya mereka tidak bisa mengetahui ilmu seluruhnya. Jadi apabila ada seseorang meyakini mengetahui hal gaib atau mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang mereka sebut dengan al-ghaib atau al-qutub, ya. Ada namanya al-ghaib, yaitu pimpinan tertinggi dalam sufiyah, atau al-qutub, pemimpin setiap kutub, atau tingkatan-tingkatan yang lain yang mengetahui dan bisa mengatur alam dan mengetahui hal-hal gaib. Maka yang semua ini, ya, berkata tentang hal-hal yang gaib tanpa ilmu. Wa'lam annal hawam wa'lam annal hawamma was-siba'a wad-dawab nahwa adh-dharri wadh-dhubabi wan-namli kulluha ma'muratun. Ketahuilah bahwasanya hawam, yaitu binatang-binatang, wad-dawab, yaitu binatang-binatang yang melata, as-siba itu binatang-binatang buas, ad-dawam, hewan-hewan. Kalau hawam itu binatang-binatang kecil. Nahwadzar, seperti semut, ya, semut yang kecil, semut yang terkecil itu zar, disebut zarrah. Itu semut kecil sekali. Mungkin kita pernah lihat semut yang paling kecil, ya. Nah, itu namanya zar. Namal itu agak besar dikit. Wadzubab, apa zubab? Lalat. Wan namal, semut. Kullaha atau kulluha ma'muratun. Seluruhnya itu diperintahkan oleh Allah. Wala ya'lamuna syai'an illa bi'idznillahi ta'ala. Mereka tidak mengetahui sesuatu kecuali dengan izin Allah. Ya. Oleh karena itu, seperti Allah katakan tentang peredaran di langit, kullun yajri li ajalin musamma. Seluruhnya yajri, berjalan, li ajal musamma. Dalam surat Ar-Ra'd, Ra'dun, ya, Ar-Ra'd ayat 2, kullun yajri li ajalin musamma. Setiap hal, ya, setiap sesuatu itu yajri, berjalan dengan waktu yang telah ditetapkan. Kalau kita pelajari, dia beredar di orbit yang tidak berubah-ubah, sehingga bisa dihitung dan dijadikan sebagai pacuan untuk menentukan arah kiblat atau musim, ya, sebagainya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif rahimahullah ta'ala,
wal imanu bi anna Allah ta'ala qad 'alima ma kana min awwalid dahri wa ma lam yakun wa ma huwa kainun asahu 'addahu 'adda wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kan wa ma huwa kain faqad kafara billahil azim. Dan beriman bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang terjadi min awwalidahr, dari awal masa. Dari awal masa Allah tahu. Wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi. Wa ma huwa kain, dan apa yang sedang terjadi atau apa yang telah terjadi. Ahsahu wa addahu adda, Allah telah hitung dia. Allah telah hitung dia dengan perhitungan-perhitungan, atau Allah telah atur dia dan telah catat dia. Wa man qala, barang siapa yang mengatakan innahu la ya'lam, sesungguhnya dia tidak mengetahui illa makan, kecuali dia telah terjadi, wa ma huwa kain, atau sedang terjadi, faqad kafara billahil azim, maka dia telah kafir kepada Allah yang maha azim, agung. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam takdirnya, Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Allahu a'lam bima kana wa ma yakunu. Allah itu mengetahui bimakan, apa yang telah terjadi, bima yakunu, dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, dan apa yang terjadi. Idza kana yakun ya'lam kaifa yakun. Sesuatu yang tidak terjadi, apabila dia terjadi, maka Allah tahu bagaimana dia terjadi. Paham? Allah itu tahu yang tidak terjadi dan yang akan terjadi atau sedang terjadi. Kalaupun yang tidak terjadi itu terjadi, maka Allah tahu bagaimana dia terjadi. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu apa? Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita katakan seperti ini? Karena ada di dalam bab takdir yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takdir itu dalam 4 tingkatan. Al-ilmu, al-khalqu, al-ilmu, al-kitabatu, al-ilmu, al-masyiatu, al-kitabatu, al-khalqu, ya. Al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-khalqu, ya. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu. Yang kedua adalah al-kitabah. Yang ketiga adalah al-masyiah, dan yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Ilmu, kitabah, pencatatan. Nah, di sini ayyuhal ikhwan, Jahmiyah mengingkari ilmu Allah, mengingkari ilmu Allah. Jadi barang siapa yang mengingkari ilmu dan catatan takdir yang azali yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Lauhul Mahfuz, begitulah mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang segala sesuatu. Allah mengetahui ini yang sebelum dan sesudahnya, dan yang apa akan terjadi. Apabila dia tidak terjadi, bagaimana terjadi. Apabila mengingkari seperti ini, maka kafir. Ya, maka dia kafir. Inilah orang-orang yang termasuk di dalam Al-Qadariyah. Dia mengingkari hal ini dari awal ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka beliau katakan seperti ini, wa ma huwa faqad kafara billahil azim, maka dia telah kafir terhadap Allah yang maha agung. Kemudian permasalahan fikih lagi beliau bahas, wala nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan 2 saksi adil, wa sadaqin qalla au katsur, dan juga mahar sedikit atau banyak,
Wa man lam yakun laha waliyun fasultan waliyu man la waliyalahu. Barang siapa yang tidak memiliki wali, maka sultan adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Kalau di kita wali hakim ya. Tidak ada nikah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh beliau, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Yang paling masyhur riwayat la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Adapun tambahan ini adalah ziyadatus thiqat wa syahidai adlin, dan ziyadatus thiqat yang ini banyak diriwayatkan oleh perawi sehingga hadisnya juga sahih. Tambahan wa syahidai adlin dan 2 orang saksi itu sahih. Jadi kalau mau menikah cukup ada wali dan 2 saksi, walaupun tidak ada acara kumpul-kumpul atau sedang di atas mobil, saya nikahkan anak saya kepadamu, saya terima nikahnya. Ada temannya, betulan nih? Betul. Sah dibilang ya. Saksi mengatakan sah, maka sah. Gimana nih? Ji, ya Ji. Maka sah pernikahan seperti itu ya. Jadi yang susah kita ini kalau sudah ngaji, yang susah itu jangan rumit-rumitkan. Begitu ya, ya akhwat ya. Yang mudah jangan persulit gitu ya. Kalau bisa mudah ngapain cari yang sulit. Khairun nikah aisaruhu shadaqah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nikah itu yang mudah maharnya. Yang maharnya mudah. Mau nikah jangan disusah-susahin. Seperti itu ya, yang punya anak gadis atau calon gadis, sudahlah gitu ya. Taib. Sodak ini wajib ya. Mahar itu wajib. Qalla au katsur, dikit atau banyak, sedikit atau banyak. Dan mahar ini juga bisa hutang, enggak apa-apa. Apa mahar kamu? Mahar saya adalah sebuah cincin emas 1 suku. Tapi hutang. Ya, enggak apa-apa katanya. Ya berarti dia hutang kepada istrinya, sah. Sodak dengan hutang tidak menjadi masalah. Karena dia bernilai ekonomis, tidak bernilai jual dan beli ya. Tidak mengapa. Oke, yang mudah jangan dipersusah. Yang tidak ada walinya, maka walinya adalah sultan. Jadi kalau contohnya ada anak yatim piatu, kemudian dia terdampar, entah tidak ada kontak lagi keluarganya di negeri mana, ya sudah, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. Begitu pula anak zina, ya, anak zina walinya adalah wali hakim. Kemudian juga begitu pula kalau misalkan di negeri kafir, orang tua yang kafir tidak bisa menjadi wali-walinya yang kafir tidak bisa menjadi wali. Oleh karena itu dia pergi ke Islamic Center atau ke imam masjid, maka Allah alam bisawab, sah imam masjid walaupun tidak ada kekuatan hukum di dalam pemerintahan kafir. Imam-imam masjid atau imam-imam Islamic Center di negeri kafir boleh menjadi wali hakim bagi mereka yang tidak memiliki wali di negeri kafir. Tapi berharaplah dapat yang di negeri Islam saja, insyaallah. Gimana Ri? Udah nikah Ri? Alhamdulillah. Baik, lanjut. Jangan lama-lama di sini ya. Wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu salah. Ini permasalahan fikih, dibahas masalah permasalahan fikih karena memang ada khilaf. Ada khilaf. Jadi beliau memasukkan di dalam buku beliau ini pendapat yang kuat menurut mayoritas para ulama, sehingga yang menyelisihinya ini perlu dilihat lagi perkataannya, karena seperti Imam Abu Hanifah berfatwa
atau berpendapat bahwa tidak butuh wali atau tidak butuh wali dan saksi di dalam pernikahan. Tidak butuh wali dan saksi dalam pernikahan, wanita bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya, maka yang seperti ini pendapat yang sangat lemah. Oleh karena itu beliau masukkan ke dalam kitab beliau ini untuk menunjukkan bahwa pendapat yang menyelisih ini itu sangat lemah. Wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad harumat alaihi la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita kemudian dia mentolaknya 3 kali, faqad harumat alaihi, maka haram selamanya baginya, la tahillu lahu, tidak hal baginya sampai tankih zaujan ghairah, dia menikahi lelaki lain. Kemudian lelaki lain tersebut mentolaknya lagi sampai selesai masa iddah, maka baru halal dia nikahi kembali. Taib, ini sangat jelas, nanti dibahas di fikih saja masalah talak. Selanjutnya, wala yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa bi ihda thalath. Tidak halal ya bagi seorang lelaki muslim, seorang muslim, yashhad, dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, illa bi ihda thalath, kecuali dengan maksudnya tidak halal darahnya kecuali salah satu dari ketiga hal ini. Zinan ba'da ihsan, dia berzina setelah dia menikah resmi. Au murtaddin ba'da iman, atau orang yang murtad setelah dia beriman. Au qatala nafsan ya mu'minatan bi ghairi haqqin, atau dia membunuh seorang jiwa yang beriman tanpa hak, fayuqtal bihi, sehingga dia juga dibunuh karenanya. Wa ma siwa dzalika qadamul muslim 'alal muslim haram. Selain dari itu, maka fadamul muslim, maka darah seorang muslim terhadap muslim yang lain itu haram abadan, selama-lamanya, hatta taqumas saah, sampai tegaknya hari kiamat. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, atau hatta yashhadu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka telah mengatakannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Ya, kecuali fa idza qaluha, apabila dia telah mengatakannya maka terjaga darinya dima'ahum, harta darah-darah mereka, amwalahum, harta mereka, kecuali dengan hak dari Islam, dan urusannya diserahkan kepada Allah, perhitungannya diserahkan kepada Allah. Adapun muhsan, arti dari ihsan, zinan ba'da ihsan, perzinaan setelah ihsan, setelah menikah. Maksudnya adalah pernikahan resmi, bukan nikah syubhah. Bukan nikah syubhah, ya. Yang dimaksudnya adalah nikah yang resmi. Jadi orangnya sudah menikah kemudian dia berzina, maka dia harus dibunuh. Dia harus dibunuh, ya. Adapun di negara kita, kalau ada orang berzina setelah menikah, maka dia ya tidak dibunuh, tetapi cukup baginya untuk bertaubat sebanyak-banyaknya. Jadi ini 3 orang yang dibunuh di dalam Islam, ya. Paham insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.
Wa kullu syai'in mimma aujaballahu alaihi al-fana yafna ilal jannah. Dan segala sesuatu yang Allah haruskan untuk binasa, lenyap, maka dia akan binasa. Illa, kecuali al-jannata, kecuali surga, wan nar, dan juga neraka, wal arsya, yang ketiga adalah arsy, wal kursiya, dan kursi, wasur, dan juga sur, yaitu trompet Nabi Israfil, malaikat Israfil, wal qalamu, dan juga qalam, apa, qalam catatan takdir, wal lauh, dan juga papan lauhul mahfuz, ya, papan yang mencatat takdir. Laisa yafna syai'un min hadza abada, maka sesuatu dari ini tidak akan punah selamanya. Tsumma yab'atsullahu al-khalqa 'ala ma amatahum 'alaihi yaumal qiyamah wa yuhasibuhum bima syaa, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, wa yaqul lisa'il khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa kunu turaba. Kemudian Allah membangkitkan makhluk sesuai bagaimana mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat. Wa yuhasibuhum bima syaa, dan Allah akan menghisab sesuai keinginannya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian berada di surga dan sebagian berada di neraka. Wa yaqulu lisa'iril khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa, dan Allah berkata kepada seluruh makhluk yang tidak diciptakan, kunu turaban, jadilah kalian tanah, ya, jadilah kalian tanah. Baik. Adapun dalil yang jelas di dalam Al-Qur'an adalah surga dan neraka. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Ini surga dan neraka. Khalidina fiha abada. Ya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, baik di surga maupun di neraka. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu kekal. Bagaimana dengan al-arsy? Ya, bagaimana dengan al-arsy? Apakah ada dalil yang khusus? Ya, minhu, darinya bercabanglah anak-anak sungai surga. Allah alam bisawab, ini bisa menjadi dalil bahwa arsy itu tetap ada sampai selama-lamanya, sampai ada. Adapun al-kursi, Allah alam bisawab, kemudian as-sur juga demikian. Al-qalam wal lauh, adapun al-qalam wal lauh bisa kita katakan dia, adapun lauh, na'am, dia akan terus ada karena dia mencatat takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-qalam, apakah dia ada atau tidak, maka ini juga butuh dalil. Tapi Allah alam bisawab, saya baca beberapa kitab syarah dalam hal ini tidak dikomentari masalah hal ini, tidak dikomentari masalah hal ini, apa dalil yang menunjukkan hal tersebut, ya. Baik, Allah alam bisawab. Dan beliau sebutkan berapa hal yang kekal di sini? 7, surga, neraka, arsy, kemudian kursi, trompet yaitu malaikat Israfil, pena, dan lauh yaitu lauhul mahfuz. Taib. Kemudian wa yaqul lisairil khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa, dan Allah mengatakan kepada seluruh makhluk yang tidak diciptakan, kunu turaba, ya, katakanlah jadilah kalian turaba, jadilah kalian turaba, yaitu tanah. Ya, sebagian ulama berdalil dengan dalil dalam surat An-Naba ayat terakhir, ya laitani kuntu turaba, ya, seandainya saya dulu adalah turaba. Ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk yang tidak mukallaf, yang tidak dibebankan syariat, dijadikan sebagai
turab. Allah alam bissawab. Kemudian berkata muallif, wal imanu bil qisasi yaumal qiyamah, beriman akan adanya qisas di hari kiamat. Bainal khalqi kullihim, di antara hamba-hamba seluruhnya, bani Adam wasiba' wal hawam. Baik ada qisas itu balas-balasan ya atas kezaliman, baik di antara anak Adam, antara hewan, antara binatang-binatang kecil, bahkan dzarrat, hatta lidzarrah minadz-dzarrah, sampai semut kecil dengan semut kecil, hatta ya'khudallahu li ba'dihim min ba'd, ya, li ahli jannah min ahli nar wa li ahli nar min ahli jannah wal jannah ba'dhum min ba'd wa li ahli nar ba'dhum min ba'd. Maksudnya itu jelas, ini ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwa akan terjadi qisas, ya, pembalasan pada hewan. Hewan-hewan juga akan ada balas orang, kata Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, yang tidak bertanduk akan minta pembalasan dari yang bertanduk, seperti itu ya, karena telah melukai siapa? Yang tidak bertanduk. Hatta lidzarrah minadzarrah. Jadi seluruh hewan terjadi qisas. Begitu pula anak Adam atau orang-orang yang dibebankan syariat. Maka li ahli jannah min ahli jannah, orang li ahli jannah min ahli nar, terjadi qisas atau pembalasan, tuntutan dari ahli surga menuntut ahli neraka, ahli neraka menuntut ahli surga, dan ahli surga menuntut ahli surga juga, ahli neraka menuntut ahli neraka juga. Ya, sama-sama yang terjadi kezaliman di antara mereka, baik sama-sama di surga, sama-sama di neraka, atau antara surga dan neraka, maksudnya penghuninya, maka di sana terjadi qisas, dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya 61, wa ikhlasul amal lillah, dan berikhlas beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Waridha biqada'illah, dan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya, apa kata Allah? Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka dia mendapatkan keridhaan. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang marah, ya, tidak menerima takdir, falahu sakhat, maka dia mendapatkan kemarahan. Oleh karena itu ayolah ikhwan, ya, kita wajib mengimani hal ini. Kita wajib mengimani hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui hal ini dari awal sampai akhir. Begitu pula Allah mencatatnya di Lauhil Mahfuz. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut terjadi, dan dia terjadi. Kemudian selanjutnya, wasabru ala hukmillah, dan bersabar terhadap hukum Allah. Bersabar terhadap hukum Allah, wal iman bi aqdarillah kulliha, khairiha wa syariha, hulwiha wa murriha, dan beriman kepada takdir-takdir Allah seluruhnya, baik yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, ya. Jadi harus bersabar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, wa basyiril mu'minin, wa basyiris sabirin, wa basyiris sabirin. Kabarkanlah gembira kepada orang-orang yang bersabar.
alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila musibah menimpa mereka, maka mereka berkata, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya. Baik, harus ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tidak akan mungkin keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkata mu'allif rahimahullah taala, wal imanu bima qala Allah azza wa jal, dan beriman kepada Allah azza wa jal. Qad alimallahu mal ibad amilun, Allah telah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa ila ma hum sairun, dan ke mana mereka akan kembali. La yakhrujuna min ilmillah, mereka tidak akan keluar dari ilmu Allah. Wa la yakunu fil ardina was samawati illa ma alim Allah, dan mereka tidaklah berada di dunia, bumi-bumi maupun langit-langit kecuali dengan ilmu, kecuali telah diketahui oleh Allah. Semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Kemudian berkata mu'allif rahimahullah taala, wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa la khaliqa ma'allah. Ketahuilah, apa-apa yang menimpamu maka tidak akan mungkin liyukhti'ak, tidak menimpamu. Apa-apa yang menimpamu, ditakdirkan menimpamu, maksudnya apa-apa yang ditakdirkan akan menimpamu, maka dia akan menimpamu, tidak mungkin salah. Wa ma akhta'aka, apa-apa yang tidak menimpamu, lam yakun liyusibak, maka tidak akan mungkin menimpamu. Jadi ini menunjukkan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala tetap dan tidak mungkin salah di dalam penciptaan atau terjadinya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semua sesuai dengan takdirnya. Bahkan dedaunan, ya itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak kita berdalil dengan takdir, saya mencuri karena takdir Allah? Tidak boleh. Ini merupakan ya ta'alin 'ala Allah, bentuk mengingkari atau takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya menjadikan ini hujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan. Tetapi diperbolehkan menyebutkan musibah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapat ini musibah dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Kalau musibah boleh, tapi kalau misalkan bermaksiat dengan takdir maka tidak diperbolehkan. La khaliqa ma'allah, tidak ada yang menciptakan bersama Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hajj ayat 73, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa law ijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah, la yakhluqu dzubaban, ya. Mereka itu tidak menciptakan dzubab, tidak bisa menciptakan lalat meskipun mereka berkumpul untuk membuatnya. Subhanallah. Maka makhluk tidak akan bisa membuat seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takbiru 'alal janaiz arba'un, dan bertakbir kepada jenazah itu 4 kali takbir. Wa huwa qaulu Malik ibn Anas wa Sufyan ats-Tsauri wal Hasan ibn Shalih wa Ahmad ibn Hanbal wal fuqaha. Wa hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakbir itu sebanyak 4 kali ketika menyolatkan jenazah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali. Nah, beliau memasukkan permasalahan fikih yang termasuk permasalahan ijtihadi di sini.
Dan beliau masukkan wa hakadha qala, seperti inilah perkataan fuqaha. Ini adalah perkataan jumhur ulama bahwasanya takbir itu sejumlah berapa? 4 kali. Takbir itu 4 kali. Adapun takbir, pendapat yang kuat Allah alam bisawab, bisa sampai 9 kali. Bisa sampai 9 kali. Telah sabit dari Rasulullah SAW dalil yang menunjukkan hal tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, dan juga sahih silsilah sahihah. Baik. Dijelaskan ya, oleh karena itu bertakbir boleh sampai 9 kali. Tetapi kalau kita berada di masyarakat yang tidak mengenal sunnah atau sebagian tidak mengenal sunnah, maka cukupkanlah dengan 4 takbir, karena inilah yang ma'ruf dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wal imanu bi anna ma'a kulli qatrah malakun yanzilu minas sama' hatta yada'aha haitsu amarahu Allah. Dan beriman bahwasanya di setiap tetesan itu ada malaikat yang turun dari langit, hatta yada'aha, sampai dia meletakkannya, haitsu amarallahu ta'ala, sampai di tempat yang Allah perintahkan. Ya, di tempat yang Allah tetapkan. Ini adalah athar yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Athar yang sahih atau hasan yang diriwayatkan, yang diucapkan oleh Hasan Al-Basri. Begitu pula dari Al-Hakam bin Utaibah. Ya, Hakam bin Utaibah. Adapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa malaikat membawa setiap tetesan tersebut, Allah alam bisawab, kita tidak menemukan, tapi ada asar yang menyebutkan hal ini. Ada asar dari tabi'i yaitu Al-Hasan Al-Basri dan Hakam bin Utaibah. Hakam bin Utaibah. Tetapi yang jelas kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para rasul, para utusan, para malaikat yang mengatur hujan, yang mengatur alam, pergerakan alam, ya. Allah alam bisawab, ya. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata muallif rahimahullah taala, wal imanu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kallama ahlal qalib yauma badar ayil musyrikin kanu yasma'una kalamahu. Beriman kepada bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara kepada ahlal qalib. Ahlal qalib itu adalah sumur, ya. Sumur di Badar. Sumur di Badar, ahlal qalib, yang orang yang dimasukkan ke dalam sumur, yaitu orang-orang musyrik. Ketika mereka kalah, orang-orang musyrik, dan kaum muslimin menang, maka Rasulullah SAW katakan kepada mereka, memanggil nama-nama mereka, ya, dengan panggilan ya fulan ibnu fulan, wahai fulan ibn fulan. Ya Aba Jahal ibn Hisham, wahai Abu Jahal bin Hisham. Ya Utbah, ya Syaibah, ya Umayyah. Jadi di situ Rasulullah SAW memanggil nama mereka satu per satu. Apa kata Rasulullah SAW? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian mendapatkan yang telah dijanjikan Rabb kalian benar-benar terjadi? Fa inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Sesungguhnya saya telah dapatkan apa yang dijanjikan Rabbku itu benar terjadi. Berkatalah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kaifa tukallimuhum?
bagaimana mungkin engkau berbicara kepada mereka waqad jayyafu, dan mereka telah menjadi jifah, mayat, wa hum la yasma'un, mereka tidak mendengar. Kata Rasulullah SAW, ma antum bi asma' lima aqulu minhum lakinnahum la yantiquna aw la yatakallamun. Ma antum bi asma' lima aqul, kalian itu tidak mendengar, ya. Maksudnya kalian itu mendengar, begitu pula mereka mendengar apa yang saya katakan, tetapi mereka tidak bisa berbicara atau la yantiqun aw la yatakallamun, tidak bisa berucap atau berbicara. Ini kita beriman dengan ini, dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa mayat-mayat tersebut mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Taib. Adapun yang dilakukan sebagian orang, ya, minta syafaat atau minta doa kepada ahli kubur, orang-orang yang di kuburan, bahkan curhat di kuburan, maka yang seperti ini tidak dibenarkan dan tidak dilakukan oleh kaum terdahulu. Wal imanu bi anna ar-rajulu idza marida ajrahu Allah ala maradhihi, dan beriman bahwasanya apabila seseorang sakit maka Allah akan memberikannya Allah memberikannya pahala ala maradhihi, atas sakitnya tersebut. Oleh karena itu kita disunahkan untuk mengucapkan tahurun insya Allah. Taib, ini bisa dipahami. Kemudian wal iman bi anal atfal idza sabahun syai'un fi darid dunya ya'lamun, dan beriman bahwasanya anak-anak apabila sesuatu mengenai mereka fi darid dunya, di negeri dunia, ya'lamun, mereka merasa sakit. Ya'lamun itu apa? Mereka merasa sakit. Wa dzalika anna Bakar ibn ukhti Abdul Wahid, bahwasanya Bakar, seorang yang bernama Bakar bin ukhti Abdul Wahid, dia berkata la ya'lamuna, anak-anak itu tidak merasakan sakit, wa kadzaba, dan dia itu dusta. Ya, dia dusta. Ini menunjukkan apa ya ikhwan? Ya, anak-anak ya sakit. Kalau dicubit aja bagaimana? Kesakitan. Maka kalau sampai dikatakan dia tidak merasa sakit, maka ini suatu kedustaan. Wa'lam annahu la yadkhulu ahadun al-jannah illa bi rahmatillah. Ketahuilah bahwa saya tidak ada yang masuk ke dalam surga seseorang pun illa bi rahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah. Wala yu'adzibullahu ahadan illa biqadri dzunubihi, dan Allah tidak mengadab seorang pun kecuali dengan kadar dosanya. Walau 'adzaba ahlas samawati wal ardi barrahum wa fajirahum adzabahum ghaira zalimin lahum. Seandainya Allah mengadab seluruh penghuni langit dan bumi, yang bertakwa maupun yang berbuat fajir, dosa, maka Allah mengadab mereka tanpa dikatakan zalim. La yajuzu an yuqal, dan tidak boleh dikatakan lillah, dikatakan kepada Allah innahu zalim, sesungguhnya Allah itu telah zalim. Innama yazlimu man ya'khudh ma laysa lahu, sesungguhnya yang berbuat zalim itu adalah yang mengambil ma laysa lahu, yang bukan miliknya. Wallahu lahul khalqu wal amru wal khalqu khalquhu, dan Allah lah yang memiliki seluruh makhluk dan urusannya, dan makhluk itu adalah makhluknya. Wadaru daruhu, dan negeri itu adalah negerinya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun.
Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang dia lakukan, wa hum yus'alun, dan merekalah yang akan diminta pertanggungjawaban. Wala yuqalu lima wa kaifa, tidak dikatakan mengapa dan bagaimana. Wala yadkhulu ahadun bainallahi wa baina khalqihi, ya, tidak ada yang masuk antara Allah dengan khalqihi. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa menentang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam urusannya. Tidak ada yang bisa menentang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam urusannya. Baik. Syukran. Di sini kita ketahui Allah, dari sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lan yadkhula ahadun minkum al-jannah bi amalihi, tidak akan ada seorang dari kalian masuk ke dalam surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana denganmu ya Rasulullah, engkau juga demikian, tidak masuk dengan amalanmu. Wala ana, demikian juga dengan saya. Illa an yataghammadani Allah birahmatihi, hanya saja Allah telah meliputi, memberikan kepadaku rahmatnya, ya. Jadi masuk surga. Rasulullah SAW telah dijamin untuk masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus rajin beramal saleh, mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga karena apa-apa yang telah kalian lakukan. Kemudian tidaklah diazab kecuali sesuai takaran dosanya. Allah tidak berbuat zalim terhadap siapapun. Dan orang yang berdosa, dia itu di bawah dua hal. Yang pertama, jika Allah inginkan maka Allah azab dia, ya. Dan jika Allah ingin maafkan, maka Allah ampuni dia. Jika Allah ingin ampuni, maka Allah ampuni dia. Jadi pelaku dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam, itu tidak mengekalkan seseorang di dalam neraka. Apabila Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Apabila Allah ingin mengazabnya, maka Allah azab sesuai kadar dosanya, dan ujung-ujungnya mereka akan masuk ke dalam surga. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala, jika seluruh manusia, seluruh makhluk diazab oleh Allah, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak zalim, Hanyalah manusia atau orang-orang yang diberikan beban syariat inilah yang akan diminta pertanggungjawaban. Begitu pula jin diminta pertanggungjawaban. Subhanallah. Yang ke-70 atau ke-69, wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'alal athari wa la yaqbaluha, apabila engkau mendengar dari seseorang dia mencela al-athar, yaitu hadis-hadis, wa la yaqbaluha, dan dia tidak menerimanya, au yunkir syai'an min akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia ingkari satu kabar dari kabar-kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattahimhu 'alal Islam, maka curigailah
dia terhadap agamanya. Fa innahu rajulun radiul madhab wal qawli. Sesungguhnya dia adalah laki-laki yang jelek perkataan dan madhab dan perkataannya. Wala yut'anu ala Rasulillah wala ala ashabihi, dan tidak boleh dicela, ya. Rasulullah tidak boleh dicela dalil-dalil yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ala ashabihi, begitu pula yang berasal dari sahabat-sahabat Nabi. Lianna innama arafna rasulahu arafdal Qur'an wa arafna al-khaira wasyarra wad dunya wal akhirah bil athar. Karena kita mengetahui Rasulullah, begitu pula kita mengetahui Al-Quran dan mengetahui kebaikan dan keburukan dunia dan akhirat, ya tidaklah mengetahuinya kecuali dengan athar, kecuali dengan dalil dari Rasulullah dan asar-asar para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian yang melestarikannya sampai akhir zaman. Fa innal Qur'an ila sunnah ahwaj minas sunnah ila Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah dengan Al-Quran. Maksudnya apa? As-sunnah, Al-Quran itu butuh penjelasan dari hadis. As-sunnah di dalam perkataan ini artinya adalah hadis. Yang pertama kita sebutkan, sunnah yang pertama kita sebutkan tariqah. Sunnah yang kedua al-aqidah. Dan ini yang sunnah yang dimaksud dalam nomor 70 ini atau 71, artinya adalah apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an membutuhkan hadis untuk menjelaskan Al-Qur'an. Begitu pula ya, hadis juga membutuhkan Al-Qur'an untuk dijelaskan. Tetapi yang lebih membutuhkan penjelasan adalah Al-Qur'an, yang lebih butuh dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Oleh karena itu yang tidak atau mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka disebut dengan Quraniyun, orang-orang yang mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata mereka, selama tidak ada dalil dari Al-Quran, maka kita tidak usah mengambil dalil dari yang lainnya, tidak usah mengambil dalil dari yang lainnya. Dan ini ada di Indonesia. Orang-orang seperti ini, coba lihat tulisan-tulisan mereka. Mereka tidak menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya Quran. Dan mereka juga bertingkat-tingkat. Ada juga yang menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika bertemu dengan hadis-hadis yang katakanlah susah dicerna oleh akal, ya, maka mereka ingkari hadis tersebut dan tidak meriwayatkannya. Taib. Allah alam bissawab. Kemudian dalil yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah itu ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, yaitu sunnah nabawiyah, Al-Hadis, dan yang ketiga adalah Al-Ijma'. Adapun al-qiyas, jumhur ulama menggunakan qiyas. Sebagian ahli sunnah wal jamaah di zaman dahulu tidak menggunakan qiyas. Contohnya adalah kaum Zahiri. Dia hanya berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalilnya maka tidak dikiaskan dengan yang lainnya. Pendapat ini pendapat yang lemah, karena qiyas itu berlaku. Bahkan Rasulullah SAW juga menggunakan qiyas di dalam menjawab pertanyaan. Jadi qiyas itu dalam syariat kita dibenarkan. Contohnya beras boleh tidak menjadi zakatul fitr? Boleh. Ada tidak dalilnya dari hadis Nabi SAW atau Al-Quran? Jawabannya
Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, kata mereka, kita hanya boleh berzakat dengan kurma atau gandum. Zakat dengan kurma atau gandum, karena ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gandum bur atau gandum syair boleh, ya. Sekarang kalau kita dikasih gandum, ya gandum itu tepung, ya, tepung untuk buat roti. Taruhlah di rumah ini tepung, nak dibuat apa kita? Nak dimakan apa? Atau dikasih kurma, la haula wala quwata illa billah. Banyak nian kurma di rumah nih, nak dimakan tiap hari itu apa? Paling kita makannya secuil gitu ya, tidak menjadikan makanan yang utama. Kalau orang Arab ya masih dia memiliki kebiasaan kapan malam makan kurma, pagi makan kurma gitu ya. Ini kalau kita hanya sekedarnya saja, paling untuk buka puasa 3 biji sudah enak gitu ya. Jadi harus ada kias. Kias itu harus ada. Ya, begitu pula dalam mata uang. Mata uang itu juga berlaku riba di dalamnya. Mata uang itu dengan kias, pengkiasan. Ya, tidak harus dengan emas dan perak saja. Taib. Dan tidak boleh kita mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah jelas tidak boleh dicela. Begitu pula sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudidz zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya seorang di antara kalian menginfakkan emas 1 gunung Uhud, seperti gunung Uhud emas, maka tidak bisa menyaingi pahala sedekah 1 genggam satu mut. Nah, kalau bahasa Indonesia apa? 1 genggam begini, 1 genggam. Raupan. 1 tanggokan. Ya, jadi tangan di 2 genggam gitu ya. 2 genggam tangan ataupun 1 genggamnya. Ya, ma balagha mudda ahadim. Tidak bisa menyaingi 1 mud seorang di antara mereka ataupun setengahnya. Ya, tidak bisa menyaingi. Subhanallah, ini menunjukkan besarnya pahala para sahabat. Ya, besarnya pahala para sahabat karena mereka telah menemani Rasulullah SAW. Memang di akhir zaman akan dilipat gandakan pahala orang yang hidup di zaman yang penuh dengan cobaan, ya, sampai dilipat gandakan berlipat-lipat, akan tapi tetap tidak bisa menyaingi pahala sahabat, karena pahala sahabat itu ada pahala yang disebut dengan pahala suhbah, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Kita cukupkan, kita istirahat dulu. Insyaallah jam 10 kita kembali. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.